Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan selamat bergabung menjadi keluarga besar SMP Negeri 2 Tegalumbu. Anak-anak, pada masa seperti ini jangan lupa kalian tetap menjaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dan dijauhkan dari pandemi COVID-19 ini. Anak-anak, sebelum saya menyampaikan materi, alangkah baiknya kalau saya memperkenalkan diri. Nama saya Purwati. Di sini saya akan menyampaikan materi cara belajar efektif. Apakah yang dimaksud dengan belajar efektif? Belajar efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna atau proses pembelajaran yang mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan kualitas yang lebih baik. Belajar efektif juga memiliki pengertian proses pembelajaran yang dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa tips agar kalian bisa belajar efektif. Kegiatan ini biasanya dilakukan pada saat pembelajaran luring atau pembelajaran tatap muka. Tips yang pertama adalah belajar kelompok. Kegiatan belajar kelompok menjadi kegiatan belajar yang menyenangkan karena ditemani oleh beberapa teman, kemudian bisa berada di rumah sendiri maupun berkumpul di suatu tempat. Pada kegiatan belajar kelompok, biasanya membahas materi-materi pelajaran yang belum dipahami oleh seluruh anggota kelompok atau sebagian dari anggota kelompok. Baik itu materi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Ibu guru maupun materi-materi yang belum dijelaskan oleh Bapak Ibu guru. Tips yang kedua, rajin membuat catatan intisari pelajaran. Catatan intisari pelajaran dapat dibuat di kertas atau pada buku kecil sehingga dapat dibawa kemana-mana dan dapat dibaca dimanapun kalian berada. Sedangkan tip yang ketiga, membuat perencanaan yang baik. Buatlah rencana belajar yang memprioritaskan pada mata pelajaran yang kalian anggap lemah atau yang kalian anggap sulit. Selain itu, kalian juga bisa membuat jadwal belajar. Dalam membuat jadwal belajar, berikanlah waktu yang panjang untuk kalian belajar pada mata pelajaran yang sulit dan berikanlah jangka waktu yang pendek untuk mata pelajaran yang kalian anggap lebih mudah. Yang keempat adalah disiplin dalam belajar. Disiplin dalam belajar adalah belajar yang sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat atau belajar tepat waktu. Kemudian juga belajar dengan penuh konsentrasi. Adapun tips yang kelima, belajar dengan serius dan tekun. Catat apa yang diterangkan oleh Bapak Ibu guru. Baca kembali catatan yang ada pada waktu luang dan uji diri dengan mengerjakan soal-soal. Belajar efektif yang keenam adalah jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Dan pada saat kalian mengerjakan ulangan dan ujian, jangan mencontek dalam bentuk dan cara apapun. Tips yang ketujuh, jangan malu untuk bertanya.
Silakan kalian tanyakan hal-hal atau materi apa saja yang kalian belum paham kepada Bapak Ibu guru pengampu materi tersebut. Sedangkan tips yang ke-8 adalah kerjakan PR. PR diberikan oleh Bapak Ibu guru dengan tujuan supaya kalian mau mengulang kembali materi-materi yang telah diterangkan di sekolah. Dengan mengerjakan PR, otomatis kalian sudah mengulang kembali, sudah mempelajari kembali materi-materi yang telah diterangkan oleh Bapak Ibu guru. Sedangkan tips yang ke-9 adalah niat dengan sungguh-sungguh. Pada saat belajar, kalian harus meniatkan diri supaya kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh, kemudian bisa menyerap materi dan bisa memahami materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Itu tadi beberapa tips cara belajar efektif. Tetapi masih banyak lagi tips-tips yang lain. Untuk tambahan materi, sekarang karena masa pandemi, bagaimanakah tips cara belajar pada masa pandemi? Belajar efektif pada masa pandemi dapat dilaksanakan dengan cara yang pertama, memodifikasi tempat belajar. Dimanapun kalian belajar, buat tempat belajar kalian menjadi nyaman supaya kalian dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Yang kedua, anggap seperti sekolah luring atau sekolah tatap muka, sehingga kalian tetap bisa bangun pagi, mandi, sarapan, setelah itu mempersiapkan gadget atau laptop kalian untuk mengikuti pembelajaran yang akan berlangsung. Yang ketiga, jaga kondisi kesehatan. Pada masa seperti ini, kita harus menjaga kondisi kesehatan kita. Maka dari itu, istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, minum vitamin, dan jangan lupa tetap patuhi 3M dimanapun kalian berada. Yang keempat, bersosialisasi. Anak-anak, untuk menghilangkan kejenuhan pada pembelajaran daring, kalian tetap bisa bersosialisasi dengan teman kalian, baik itu lewat chatting, lewat video call, atau mungkin yang lainnya. Yang kelima, fokus. Pada saat anak-anak mengikuti pelajaran, fokuslah mengikuti pelajaran tersebut. Jangan sambil bermain-main, agar kalian bisa menerima, bisa memahami materi-materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Yang keenam, selesaikan tugas tepat waktu. Perlu anak-anak ketahui bahwa pada saat pembelajaran daring, anak-anak dituntut untuk mengumpulkan, mengerjakan, dan mengumpulkan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Maka dari itu, kerjakanlah tugas tepat waktu supaya kalian tidak menumpuk tugas. Yang ketujuh adalah terus membaca. Nah, sesuai dengan gerakan pemerintah sekarang ini adalah gerakan literasi. Maka dari itu, di rumah silakan kalian biasakan untuk membaca, pahami buku apa yang kalian baca, isi dari buku yang kalian baca, dan kira-kira konsepnya apa dari buku yang kalian baca. Anak-anakku, demikian materi cara belajar efektif. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian.
Tetap semangat mengikuti MPLS daring. Jangan lupa jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Semoga pandemi ini akan cepat berakhir sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.